Kita akan masuk ibadah kita akan pujian Mau Cinta Yesus Selamat. Tuhan Yesus yang baik, kami sedang mengadakan ibadah PA online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan Kau berkatilah kami Tuhan, bukan hanya yang melayani Tuhan tapi juga yang mengikuti ibadah Tuhan. Agar ibadah ini Tuhan menjadi berkat bukan hanya untuk kami tapi untuk banyak orang. Tuhan Kau ampunlah Tuhan segala dosa kesalahan kami yang akan perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Terpujilah nama Tuhan, Kau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih. Kalau masih semangat, kita sapa sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa.
Sahabat-sahabat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari yang berbahagia ini kita mengangkat tema berpegang teguh yang diambil dari Amsal 7 ayat 1-2 yang berisi, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu." Berpegang teguh. Mungkin kita pernah gagal untuk melakukannya. Bisa jadi karena kita pernah kecewa ataupun putus asa dengan hal yang tidak kita inginkan. Aku udah belajar, berusaha dan berdoa, tapi nilaiku kok begini? Sedangkan mereka yang selalu menyontek, mereka mendapatkan nilai yang bagus. Ini gak adil, aku kecewa Tuhan. Seringkali kita kecewa dan menyalahkan Tuhan atas kegagalan kita. Namun itu tidak benar. Dari kegagalan, kita belajar bangkit, berdiri, dan menjadi seseorang yang tegar. Tuhan pernah berfirman, "Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai." Sama seperti halnya dengan kegagalan. Mungkin hari ini kita gagal, namun kegagalan kita akan membuahkan yang kita tidak duga atau lebih dari apa yang kita inginkan. Untuk itu, saudara-saudariku, tetaplah berpegang teguh dan berusaha dalam Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian bagaikan hujan. Bagaikan bejana siap dibendung demikian hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu ku dipenuhi selalu. Berikan ku alam dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
Evangelis Binsar Sirait mengucapkan selamat siang, selamat berbahagia bertemu kembali bersama dengan saya, menyampaikan kabar baik di adik-adik kami yang terkasih di SMA 9. Hari ini firman Tuhan yang akan sampaikan adalah tentang berpegang teguh pada perkataan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sengaja saya membawa kita ke alam yang sangat bebas, di mana saat ini lokasi saya berada di pematang sawah ataupun wisata sawah yang ada di kawasan Martubung dan sekitarnya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa ini yang bisa membuat kita semakin terpongah melihat keajaiban Tuhan atas ciptaan-ciptaannya terhadap kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang terkasih, dimanapun Anda berada, hari ini firman Tuhan akan saya bagikan sesuai dengan tema kita pada hari ini yang mengatakan berpegang teguh pada perkataan Tuhan. Saudara, saya akan baca firman Tuhan dari firman Tuhan Amsal 7 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu." Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini kepada adik-adik kami yang sangat kami kasihi, anak didik kami yang ada di SMA 9, Tuhan katakan, "Hai anakku." Saudara adalah anak Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Tuhan katakan kepada saudara, "Hai anakku, engkau adalah anak Tuhan." Anak artinya adalah memiliki hak ahli waris. Anda bukan hamba, Anda bukan orang lain, Anda adalah anak Tuhan. Tuhan katakan, "Hai anakku." Itu artinya saudara dan saya adalah memiliki hak istimewa terhadap perkataan Tuhan, terhadap semua janji-janji Tuhan. Tuhan katakan, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku." Apa yang menjadi perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan adalah semua firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Peganglah firman Tuhan. Tuhan katakan, engkau percaya berpegang pada perkataan Tuhan, artinya adalah percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Percaya terhadap semua janji-janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Ada ribuan lebih banyak janji-janji Tuhan tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Tuhan mengatakan, engkau diberkati di ladang, engkau diberkati di kota. Diberkatilah keluar dan masukmu. Inilah janji-janji Tuhan yang saudara pegang. Saudaraku, karena Anda adalah anak, Anda memiliki hak untuk mendapatkan semuanya itu. Hari ini kita tahu dunia sedang dilanda wabah virus corona 19 di seluruh jagat raya, tak terkecuali Indonesia. Dan sudah banyak korban yang menjadi tertular virus corona dan tidak sedikit yang mengalami kematian. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak didik kami yang ada di SMA 9. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, tidak ada satupun kekuatan kita untuk melindungi diri kita. Tidak ada satupun kekuatan kita untuk memproteksi semua kehidupan kita, menjaga dari segala virus. Sekalipun kita telah melakukan protokol kesehatan, tapi tidak ada kemampuan kita untuk menjaga diri kita dari virus. Hanya satu, Tuhan katakan kepada saudara, "Hai anakku, berpeganglah pada perintahku dan simpanlah dalam hatimu semua perkataan Tuhan." Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hanya mau saudara percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Ingat, Yesus sudah mati, mengorbankan tubuh dan darahnya untuk saudara supaya menjadi hidup, untuk saudara tetap sehat, untuk saudara tetap bisa menikmati masa depan yang penuh pengharapan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan katakan dalam Mazmur 91, saya akan buka kepada saudara Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, dikatakan demikian firman Tuhan. "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya." Lihat, ketika saudara menyimpan perkataan Tuhan, ketika saudara percaya kepada Allah, Tuhan katakan, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tuhan adalah kubu pertahananmu, saudaraku yang kekasih. Allahku yang kau percaya. Sungguh
dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari segala jerat penangkap burung. Apapun yang terjadi dalam situasi kehidupanmu saudaraku, engkau sudah terjebak dalam masalah, engkau sudah terjebak dalam persoalan, tapi dialah yang akan melepaskan engkau dari segala jerat penangkap burung. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan dikatakan dari penyakit sampar yang busuk. Apa itu penyakit sampar? Banyak hari ini sekarang ini orang terkena virus corona, dan hari ini Tuhan mau melepaskan saudara dari segala virus corona, dari penyakit sampar yang busuk. Itulah perlindungan, itulah proteksi yang saudara terima oleh karena perkataan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan lagi ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Saudaraku, ketika saudara ingat perkataan Tuhan, dengan kepaknya, Mazmur 91 ayat 4-nya dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Saudara lihat, dengan kepaknya Tuhan akan menudungi engkau. Itu artinya perlindungan Tuhan ajaib pada saudara. Malah petaka tidak akan pernah menimpa saudara. Persoalan apapun tidak akan pernah bisa menghancurkan saudara, sebab kepak Tuhan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara lihat, di bawah sayapnya Tuhan engkau akan berlindung. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi perlindungan di muka bumi ini yang bisa melindungi saudara selain di bawah sayap dan kepaknya Tuhan. Inilah yang menjadi hak istimewa saudara, yang saudara dapatkan ketika saudara memegang perintah, memegang perkataan Tuhan di dalam hati saudara. Amin saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya Tuhan adalah perisai dan pagar tembok. Artinya Tuhan setia menjaga setiap langkahmu, apapun persoalan. Hari ini mungkin engkau sedang dalam bermasalah dalam pendidikan, karena sekarang ini pendidikan sedang dalam online. Tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berinteraksi dengan sesama, sudah rindu cipika-cipiki dengan teman. Sekarang ini kita dibatasi oleh hanya karena virus, tidak bisa lagi salaman, apalagi cipika-cipiki. Yang akhirnya yang mengakibatkan keakraban kita semakin berkurang, keintiman kita sesama teman semakin berkurang. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iya, saudaraku, Tuhan mau ingin saudara tetap akrab dan intim di dalam Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya dikatakan ayat kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Saudaraku, ketika saudara memegang perintah Tuhan dan menyimpannya di dalam hati saudara, Tuhan katakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Bahkan dikatakan terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit apapun itu. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Janji Tuhan mengatakan saudara tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Apapun itu kabar-kabar buruk yang menimpa dunia ini, saudara jangan takut, sebab saudara adalah memegang perkataan Tuhan dan menyimpannya di dalam hati saudara. Inilah janji proteksi yang terhadap kepada saudara. Inilah perlindungan Tuhan terhadap saudara dan saya. Inilah sebagai hak istimewa kita sebagai anak. Itu sebabnya Amsal 7 ayat 1 dikatakan, hai anakku, saudara adalah anak Tuhan. Saudara bukan orang lain, saudara bukan hamba, tapi saudara anak. Anak itu memiliki hak perlindungan, hak istimewa. Ayat berikutnya lagi dikatakan ayat ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap apapun yang terjadi di dalam dunia ini, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, seperti penyakit corona hari ini yang berjalan dalam gelap, yang tidak kita ketahui di mana dia rimbanya. Harus kita pakai masker, harus kita cuci tangan kemana saja, harus kita jaga jarak, harus social distancing dan segala macam peraturan protokol kesehatan. Saudaraku, hanya untuk menjaga virus corona. Tapi Tuhan katakan, engkau tidak usah takut terhadap semuanya itu. Engkau tidak usah khawatir terhadap semuanya itu.
Sebab engkau adalah anak yang memiliki hak istimewa yang mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ayat 7-nya dikatakan dari Mazmur 91 ini dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ajaib, dahsyat men. Walau 1000 orang katanya rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Virus corona menimpa banyak orang. Telah rebah 1000 orang di sisi kirimu dan telah rebah di 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Lihat ayat yang ke-8 dikatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Engkau hanya menontonnya. Malapetaka juga tidak akan pernah menimpa kamu. Amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Adik-adik didik kami yang sangat kami kasihi, kami hanya mau katakan kepada saudara pada hari ini sebagai pemberita kabar baik. Saya hanya mau katakan kepada saudara, adik-adik kami yang sekalian, untuk tetap menjaga, menyimpan perkataan Tuhan dalam hati. Dan ingatlah, semua proteksi-proteksi perlindungan ada padamu. Engkau jangan pernah melihat perlindunganmu dari dunia. Dunia tidak pernah bisa menjagamu. Dunia tidak pernah bisa melindungimu. Hanya perkataan Tuhan. Percaya kepada firman-Nya dan menyimpannya di dalam hati saudara. Kita ketemu lagi di renungan-renungan akan datang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi, Kau Allah yang setia. Yang mulia
ibadah online kita hari ini mengangkat tema berpegang teguh yang terambil pada nats Alkitab Amsal 7 ayat 1-2. Pemberitahuan selanjutnya berhubung dengan kondisi yang kita alami saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah PA secara langsung. PA kita yang berikutnya akan diadakan secara online seperti hari ini dan sebelumnya. Pemberitahuan selanjutnya bagi siswa-siswi SMA Negeri 9 agar mengisi daftar hadir pada saat ibadah online dan dengan mengisi nama dan kelas di dalam kolom komentar. Daftar hadir dibatasi dari selama video berlangsung hingga jam 3 sore. Selain sekian warta dari PA Getsemani, tetaplah jaga kesehatan dan ikuti aturan pemerintah. Sahabat-sahabat Allah, janganlah pernah bosan mengikuti ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selanjutnya doa syafaat. Mari kita lakukan hati kita puji dan syukur kami panjatkan segala Bapak berkat rahmat dan kemuliaan sampai hari ini. Karena Engkau masih memberikan kami semangat kehidupan sampai hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Bapak tanpa kekurangan suatu apapun dan dalam keadaan yang semestinya. Bapak yang baik, di sini Tuhan kami tengah mengajarkan PA online kami Bapak, yaitu Tuhan dengan tujuan ingin memuji dan memuliakan nama Bapak bersama saudara-saudara saya kami Bapak. Meskipun Tuhan saat ini Tuhan kami tidak bisa melakukannya secara langsung Tuhan, karena situasi yang sedang ada di negara kami ini Bapak. Namun Tuhan kami percaya Bapak bahwa penyertaan Bapak bahwa Engkau pasti akan bisa membantu kami Bapak untuk tetap bisa bersama saudara-saudara kami meskipun dengan cara yang berbeda. Bapak yang baik, saat ini Tuhan kami mendoakan negara kami Bapak yang tengah Tuhan dalam keadaan pandemi corona ini Bapak. Tolong Tuhan tangan penyertaan Bapak, tangan penasihan Tuhan yang akan membantu kami Bapak, membantu pemerintah untuk memerangi virus ini Bapak. Bukan hanya pemerintah namun kami semua Bapak, warga negara Indonesia ini Tuhan, agar kami dapat secepatnya Tuhan memutus mata rantai virus ini Bapak, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami seperti biasanya Bapak, tanpa harus dengan kekhawatiran, tanpa harus ada rasa takut antara kami satu dengan lainnya. Bapak yang baik, kami ingin juga mendoakan sekolah kami Bapak yang merupakan rumah kedua bagi kami Bapak, karena kami selalu melaksanakan kegiatan kami seperti biasa di tempat ini Bapak. Meskipun sekarang Tuhan kami tidak bisa untuk hadir seperti biasa di sekolah kami ini Tuhan, namun kami ingin mendoakannya Bapak. Kami ingin Tuhan agar secepatnya kami bisa berkumpul lagi dalam sekolah ini Tuhan. Tolong Bapak, Engkau yang akan menyertai Tuhan kami juga untuk semua siswa-siswi yang ada di sekolah ini Bapak. Engkau yang akan menyertai Tuhan dalam keadaan sehat-sehat baik dia dan juga keluarganya. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Bapak, sehingga kami dapat melaksanakan PA kami ini Tuhan dengan keadaan yang lancar tanpa kurang suatu apapun Bapak. Mungkin belum sempurna Tuhan, namun kami akan dapat apa yang akan menyempurnakannya Tuhan. Tuhan yang baik, juga untuk teman-teman kami yang telah menyaksikan Bapak, biarlah Tuhan mereka yang akan mengambil hikmat, mengambil kebijaksanaan dari segala yang telah kami sampaikan Bapak. Biarlah mereka Tuhan yang tidak hanya akan mendengar, namun juga akan melaksanakannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Juga untuk semua yang telah melayani pada hari ini Bapak, biarlah Tuhan Kau yang akan memberikan kesehatan, Kau yang akan memberikan rezeki, hikmat dan kebijaksanaan Bapak, sehingga mereka tidak akan pernah bosan Tuhan untuk selalu melayani Engkau Bapak, dan mereka tidak akan pernah Tuhan takut atau ragu Bapak, karena kami yakin Tuhan jika kami berniat baik, pasti Tuhan Engkau yang akan menyertai kami Bapak dalam keadaan baik-baik juga. Tuhan yang baik, kami juga yang mendoakan kedua-dua kami yang ada di rumah Bapak, biarlah Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan dalam segala usia mereka, biarlah Engkau yang akan memberikan mereka panjang umur Tuhan, jadikanlah mereka juga kebahagiaan Bapak yang belum pernah mereka rasakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Engkau yang akan membantu kami Tuhan, anak-anaknya Bapak, untuk bisa memberikan kepada mereka Tuhan. Juga Engkau yang akan memberikan mereka kesehatan Tuhan, mereka terhindar dari segala sakit penyakit Bapak, apapun itu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan dan memberikan segala berkat dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak yang baik, kami ingin menyudahi
acara kami hari ini Bapak. Bila Tuhan Engkau yang akan selalu memberkati Bapak sehingga kedepannya Tuhan kami dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terpujilah nama Bapa hari ini esok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita bernyanyi hati sebagai hamba. Adik-adik yang sangat dikasihi, karena ibadah kita sudah selesai, hari ini kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Angkat tanganmu, tadahkan tanganmu ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau waktu di ladang, diberkatilah waktu engkau di kota. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah semua kehidupanmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.